Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianci Gusri Utami dari kelas 4B akan menjelaskan perjalanan kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum di Indonesia yang pertama Rejana Pelajar 1447. Kurikulum 1447 juga dikenal dengan istilah Rejana Pelajar 1447. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, Rejana Pelajar Terurai 1552. Kurikulum 1552 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rejana Pelajaran Terurit tahun 1502. Hal ini paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang ketiga, Rejana Pendidikan 1064. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari keindahan, artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang keempat, kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggikan mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1064 adalah Kroleten Subdats Kurikulum. 5. Kurikulum 1075. Pemerintahan kemudian menyempurnakan kurikulum 1964 pada tahun 1975. Latar belakang lahirnya akibat dari sejumlah perubahan oleh Pembangunan Nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem internasional (PPSD). Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengajar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khusus kurikulum 1984 lebih mengedepankan kreativitas siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar ini disebut dengan pendidikan cara belajar siswa aktif (CBSA). Yang ketujuh, kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelum terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahan mulai dari perubahan sistema pembagian waktu pembelajaran dari semester ke kerontulan. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Yang ke-10, kurikulum 2003. Kurikulum 2013 lebih menetapkan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensikan inti K1D dan sifat sosial pada kompetensikan inti 2 K12. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Untuk selanjutnya, Kemendikbudristek menyampaikan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022, di mana kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dari kurikulum 2022 ini. Akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak teridut pada materi HD. Ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi.
Baiklah, itulah penyampaian dari saya tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga penyampaian saya bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.